Sahabat milenial, kalian pasti bisa nebak nih, Ranggi lagi ada di mana nih? Kalau dari suasananya, lihat nih, ada kolam pemandian, ada lorong-lorong. Nah, buat kamu yang sering Jogja pasti tahu nih, lagi dari mana. Bener banget, Ranggi lagi ada di Taman Sari, Yogyakarta. Nah, Taman Sari ini merupakan situs bersejarah peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, sampai saat ini Taman Sari masih menjadi lokasi wisata yang ramai dikunjungi. Ini tempatnya bagus banget nih, Ranggi pengen selfie-selfie. Kan di sini tempatnya instagramable banget ya kan? Udah kelar foto-foto, udah belajar sejarah juga udah. Gimana kalau sekarang kita mengasah kecakapan digitalisasi kita? Karena di dekat sini ada kampung yang high-tech banget. Gimana nggak high-tech? Namanya aja kampung cyber, alias kampung melek teknologi. Nah, mumpung dekat sini, kita jalan kaki aja yuk. Udah sampai di kampung cyber. Deket kan dari Taman Sari? Tadi jalan kaki nih. Cuman enaknya kita cari dulu nih Pak RT-nya ada di mana ya? Yuk, kita cari Pak RT-nya. Mas Koko. Halo Mas ya. Sampai juga. Iya. Waduh, ganggu kan nih lagi lukis-lukis? Enggak, kita baru ngobrol sama Pak Iwan nih. Iya. Nah, Sobat Milenial, jadi ini adalah Mas Koko, Pak RT di kampung sini, betul ya? Betul. Kita ngobrol di mana nih Mas Koko? Di Kampung Taman namanya. Iya, ngobrol di bagian mana nih? Oh, kita mengganggu yang lukis kita nih. bisa ngobrol di sini Mas. Oh, Silakan di sini duduk. ya? Iya. Oke. Kita duduk sini nih, asik nih. Oke, ini kebetulan kita berada di Cafe Jamu Simak Mas. Ini Cafe Jamu Simak. Jamu Simak. Nah, ini Jadi minumannya jamu semua? Iya, nanti ada jamu, bir peletok, jamu ada beras kencur sama kulit asam. Masnya mau jamu juga? Aku jahe. Oke. Jahe-jahe Pak Iwan minta jamunya 2. Saya panggil istri saya ya. Oh, gitu? Iya. Boleh. Ambilin jamu beras kencur sama bir peletok, Bu, buat tamunya. Iya. Bir peletok? Ya, bir peletok itu jahe juga sama. Saya kira apa? Saya pesan jahe kok tiba-tiba bir peletok kayak gitu kan. Ya, ini Langsung datang. Iya. Pokoknya pelayanannya cepat. Cepet ya? Bir peletok? Ya, ini khas pakai es ya? dari Cafe Jamu Simak, Mas. Oh, ini minuman khasnya. Iya. Boleh Coba dikit. kita. Sedikit ya. Siap. Monggo. Segar kan, Mas? Jahenya juga benar. Keren. Asik. Iya. Nih, Mas Koko, Iya. saya mau nanya nih. Katanya banyak nih orang penting yang datang ke sini dari luar dunia. Ya, ada beberapa memang yang tokoh-tokoh dunia yang datang ke sini ya. Yang Siapa aja? awalnya itu di 2014 itu ada CEO Facebook, Mark Zuckerberg waktu itu. Zuckerberg. Iya, Kesini kesini langsung di depan sana jalan ngobrol-ngobrol juga, kita ajak keliling ke kampung saya kayak gitu. Terus yang kedua mungkin Pak Rudiantara, Menteri Kominfo yang kemarin itu juga beberapa kali kesini. Terus ya dari beberapa tokoh dari apa namanya tokoh-tokoh dunia yang lain itu Raja Belanda. Raja Belanda? Iya, Kesini juga? kesini juga Tuh, tahun 2020. Oh, belum lama berarti. Belum 3 lama, tahun yang ya, lalu belum lama ya. Itu gimana ceritanya Mas Koko bisa Itu datang? memang ada acara di Jogja juga dan kita menjadi salah satu tempat untuk Raja Belanda bisa melihat bagaimana pemanfaatan teknologi untuk masyarakat di seperti ini dari mereka usaha yang konvensional menjadi digital. Oh, Nah, oke, itu oke, yang oke. itu yang membuat Raja dan Ratu Belanda itu tertarik datang ke kampung saya. Jadi dari kampung ini jadi digital semua Iya, ya? seperti Iya, itu. iya. Ini secara administrasi ini ada terbagi berapa RT di kampung ini? Kalau kampung cyber utamanya itu ada di kampung Taman ya, RT-nya di 36. Tapi kita juga jaringan ini tidak hanya di kampung di RT 36 ini aja, tetapi juga ke RW yang lain, juga ke RT yang lain. Seperti itu. Jadi totalnya ada berapa RT? Di satu wilayah kampung itu ada 3 RW. 3 RW? Iya, 3 RW. Berarti itu banyak RT kalau gitu ya? Iya, kalau RT-nya itu ada 15. Puluhan, oh iya benar. Ya, kan Karena satu 3 RW ada 5 kan. 5 RT ya berarti betul. ya? Total warganya ada berapa di sini? Kalau per RT itu rata-rata sekitar 150-an lah.
150-an Iya, ya? 150-an warga. Itu. 150 ya dari Iya. seluruh kampung berarti ya? Dari satu RT. Oh, satu RT 50-an? Iya. Berarti sekitar Kalau satu RW ya berarti sekitar 250-an ya? enggak, dikalikan 5 kan? Iya, iya. Berarti kayak gitu. Nah, ini kan dari 2008 ya? Iya, 2008. Awal mula pergerakannya gimana Mas Kuku? Awal mas Kampung sebenarnya ya cyber ini. kita hanya ngobrol-ngobrol ya. Pak Iwan juga waktu itu juga ikut ngobrol di pos ronda, terus ada apa namanya ketertarikan warga tentang bagaimana kita bisa belajar tentang teknologi. Akhirnya ya kita bareng-bareng untuk bisa membuat fasilitas di kampung dikelola oleh kampung. Terus kita apa namanya kita kembangkan juga bersama-sama dengan masyarakat. Jadi memang benar-benar ini murni swadaya dari masyarakat. Dari masyarakat pribadi ya? Iya. Dan 2008 itu belum digalakan sebenarnya ya? Belum. Jadi ini termasuk lebih awal banget? Iya, lebih awal karena memang tahun 2008 kan belum apa ya euforia internet belum seperti sekarang ini. Iya, kan. iya, Yang iya. penting baru awal-awal. Facebook juga ramai di tahun 2009 ya gitu kan. Jadi itu benar-benar awal sekali. Nah, kalau sekarang memang digalakin kan udah hampir merata Ya, kan? Nah, ya. sedangkan kampung cyber ini udah lebih awal. Betul. Nah, sekarang ini progresnya sejauh mana nih? Ya kalau dari awal kan kita memang pertama kan prosesnya juga lumayan cukup lama untuk bisa membuat jaringan bisa seperti sekarang ini kan. Iya. Jadi memang waktu itu swadaya warga juga yang membuat kita apa namanya prosesnya lama itu karena juga pembangunannya juga tanpa bantuan pemerintah. Oh. Iya benar, kita memang iuran Sampai saat dari ini? warga sampai saat ini. Itu seperti itu. Jadi itu awalnya berproses cukup lama ya kita sosialisasi itu makan waktu 2 tahun ya gitu. Jadi kita sudah terkoneksi semua itu sekitar tahun 2015. Jadi butuh waktu 7 tahun. Di 2015 baru Oh, terkoneksi udah semua semua ya? gitu. Iya, Dan iya, iya. mulai dikenal di luar kayak gitu. Nah, dari segi teknis apa aja nih yang tersedia nih untuk mendukung kampung cyber ini? Oke. Ya kalau dari sisi teknisnya di sini kita membuat jaringan antar rumah gitu ya. Mas. Jadi di salah satu tempat yaitu pos ronda itu kita bikin menjadi apa ya pusat dari Pos jaringan. ronda? Kita memakai pos ronda untuk meletakkan router utama di situ. Nah baru dari situ kita ambil kabel-kabelnya masuk ke beberapa tempat di rumah-rumah warga dan kita kita berjejaring itu antar warga dengan kabel juga ini. Tapi setelah tahun 2015 itu kita sudah mengembangkan hotspot atau wifi yang ada di sekitar sini bisa diakses oleh semua warga juga oleh tamu tanpa password. Oh. Seperti itu. Nggak dikunci? Nggak dikunci. Serius? Iya, untuk umum. Jadi yang untuk warga ada sendiri. Gitu. Oh, beda-beda? Beda-beda gitu. Kalau ada tamu ya pakai yang umum? Yang umum nggak usah Warga pakai beda password. lagi. Iya, kalau warga Jadi beda. nggak ngeganggu speednya juga ya? Jadi speednya memang kita bedakan antar warga sama yang umum seperti itu. Tadi saya penasaran juga nih kan kayak Iya. keren banget ya, ada routernya di pos Iya, kamling. di pos kamling, ya. Kita bisa keliling-keliling nanti Ya, ya? nanti kita bisa jalan-jalan. Oke. Bener ya saya diajak keliling ya? Siap, Kampung Cyber. nanti. Oke, sobat pendengar, kalau gitu kita bakal keliling kampung cyber bersama Mas Koko. Tapi minum dulu nih. Oh, biar siap, haus. monggo. Tapi digital marketing tuh rata-rata pelakunya siapa aja di sini? Pelakunya warga. Anak-anak muda pasti? Iya. Anak-anak tua juga. Sobat milenial, kali ini Ranggi sedang keliling-keliling kampung cyber bersama Mas Koko. Ya. Thank you Mas Koko, Ya. diajak keliling-keliling. Oke. Adem ya suasananya. Ya, Iya. ya, ini Mas, ini ada Apa nih? mapnya kampung cyber ini. Oh, Jadi iya, ini iya. ada wilayah kita, terus alat-alat yang kita pakai kita taruh sini di mana aja kayak gitu. Jadi kelihatan ya routernya dari mana-mana aja ya? Di mana aja. Ini Iya, ada iya. line untuk koneksinya kemana aja, rumahnya di mana saja seperti itu. Jadi ini satu wilayah
sudah terkoneksi semuanya. Dan ini ada rumah-rumah warga juga. Oke. Seperti itu. Total ada berapa router apa, Mas Koko? Ini udah ada keterangannya. Wah, udah dicatat ya semuanya, komplit pokoknya. Iya. Ya, jadi kita ada access point-nya ada 17, switch-nya ada 9, ini ada IP CCTV. Ya, Oke. semuanya kita punya 16. Terpantau. Ya, Nah, ini ada dekat ini ada juga. Iya. Gitu. Dan ini CCTV bisa diakses oleh semua warga. Hah? Jadi bisa. Ya, jadi dengan syarat memakai jaringan yang ada di kampung cyber. Oke. Jadi mereka bisa ngontrol bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Oke, kita keliling lagi boleh? Mas Oke. Koko ya. Silakan. Sambil ngobrol kita keliling-keliling ya. Oke. Nah, mayoritas nih Mas Koko, Iya. warga di kampung cyber, kegiatannya apa aja? Kalau di tempat kita nggak melulu online semua ya, karena memang konten dari kampung cyber sendiri kan banyak juga UMKM, dan ada seperti tadi masnya kita ngobrol tadi kan Iya. dengan Pak Iwan, itu ada batik, ada Ada pelukis. iya ada lukis, ada warung makan, Angkringan, ada kayak gitu-gitu ya. angkringan, terus ada jamu kayak tadi itu. Iya. Nah, itu hampir sebagian memang warga di sini punya usaha kecil kayak gitu. Dan yang mungkin yang lain dari yang lain mereka itu sudah mulai memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Jualan online Iya, gitu ya. kayak gitu. Iya. Tapi ini kan kampung cyber ya. Iya. Kenal dengan online yang lebih dulu banget. Tapi kegiatannya nggak melulu dengan online kan? Enggak, Takutnya nih jadi malas bertatap muka, kerja bakti kita online aja Oh, kerja enggak. baktinya kan nggak bisa kalau Ya, gitu. kalau di tempat kita itu berimbang mas, maksudnya kegiatan offline itu juga masih terus berjalan gitu kan, dari pos ronda itu, nanti malam ada ronda, besok ada kerja bakti kayak gitu. Nah itu yang membuat kita tetap menjadi masyarakat yang guyup rukun kayak gitu. Nah ini apa nih? Kampung, titiknya sini ya. Ya ini titik di depan. Nah buat yang ronda, pada datang semua apa? Kayaknya ada CCTV, saya dari rumah aja deh rondanya gitu. Ya kalau ronda hampir sebagian besar mereka datang. Datang Karena di tetap pos ya? ronda juga ada layar untuk CCTV kan. Jadi sekalian ngobrol kita ketemu juga bisa mengakses CCTV di pos ronda kayak gitu. Oke. Nah ini gimana nih Mas Koko, warga kampung cyber memanfaatkan kemajuan teknologi sejauh ini? Kan sebenarnya udah nggak kaget kan? Iya. Karena kita udah juga dari dulu kan kita juga mensosialisasikan dari tahun 2008 ketika internet belum seperti sekarang. Gitu kan mereka berproses hingga akhirnya mereka bisa memanfaatkan ini untuk kebutuhan dari warga ya, karena memang di sini bermacam-macam, ada yang usaha kecil tadi, terus ada ada yang membuat efek film kayak gitu, itu mereka juga menggunakan jaringan internet untuk kebutuhan mereka. Ya, saya sangat berkesan sekali karena masyarakat di kampung cyber ini terdepan untuk teknologi ya, melek internet. Jadi bisa berkembang dalam wawasan jendela dunianya, dan manfaatnya ketika saya punya usaha itu bisa mempromosikan ke seluruh dunia ya. Jadi banyak saya itu bekerja sama karena dengan media sosial yang difasilitasi dengan kampung cyber itu, jadi mendapatkan banyak buyer, mendapatkan banyak kerjasama di mana saja. Jadi saya itu bisa mengembangkan usaha saya batik khususnya, baik produksi maupun jasa itu karena melalui media sosial itu. Jadi seperti itu mas, banyak manfaatnya di kampung cyber. Untuk kampung cyber ini manfaatnya, kebetulan saya berusaha di kampung cyber, kebetulan juga kampung cyber bagian dari kampung wisata ya. Jadi memang untuk kampung cyber itu kita semua rumah kan udah menggunakan internet. Jadi kita untuk mendukung usaha kita itu, kita memakai internet itu sangat penting. Jadi untuk menawarkan produk-produk kita, dan sekarang banyak tempat-tempat untuk berjualan ya di online itu ya, misalnya di Instagram itu saya memakai Instagram di situ. Jadi saya mesti wisatawan yang visit ke warung saya itu mesti saya perkenalkan Instagram saya. Jadi misalnya mereka mau pesan, mau cari-cari desain yang mau mereka lihat. Mas Koko di sini asik banget suasananya. Waduh, ini dia nih. Boleh duduk sini ya? Boleh. Oke.
Nah, sobat milenial, enaknya gini nih, kalau di kampung kita bisa numpang duduk di depan rumah orang. Di depan ya, jangan masuk ke pekarangan, takutnya nggak sopan. Numpang duduk nggak apa-apa masuk. Nggak ya? apa-apa, nggak masalah. Asik ya. Aduh, Mas Koko, lanjut Ya. lagi nih. Oke, Berarti udah nikmatin internet udah lama kan ya? udah lama ya. Berarti masyarakat di kampung Cyber ini nggak bakalan terkecoh juga dong sama informasi. Ya, kita juga sering mengingatkan warga tentang berita-berita hoax, tentang penipuan dan yang lain itu kita sharing terus, kita diskusi juga. Jadi memang ketika ada pertemuan warga, kita juga masih ada pertemuan Mas. Setiap bulan kita ada pertemuan warga di sini. Ada isu-isu apa kita bahas di situ. Oh, langsung diupdate di situ ya? Iya. Nah, selain itu Langsung kan banyak yang nanya nih. iya, terus kan selain itu juga di grup-grup WA di kampung kan juga kita sampaikan juga. Karena kan banyak juga ya grup-grup WhatsApp keluarga tuh yang Ya, informasi yang- itu betul. yang belum tentu valid langsung di-share. Ada yang langsung diterima, Ya. langsung mentah-mentah Ya, gitu. gitu sih. Tapi di sini langsung di Ya kita bisa diskusikan ya? kita diskusikan. Jadi ada teman-teman juga yang memang khusus untuk menangkap berita-berita seperti itu. Ada kegiatan apa aja nih Mas Koko di kampung ini untuk meningkatkan Kalau Literasi tempat digital. kita ada pelatihan-pelatihan kayak gitu. apa itu pelatihan? Ya pelatihan digital marketing. Terus ada juga fotografi untuk produk kayak gitu. Oh, Jadi iya, kita iya. bekerja sama dengan kampus-kampus gitu supaya bisa mengajari kita untuk Ambil angle-nya. ambil angle-nya Iya. seperti apa. Lagi di sini banyak UMKM juga ya. Betul kayak gitu. Tapi digital marketing itu rata-rata pelakunya siapa aja di sini? Pelakunya warga. Anak-anak muda pasti. Iya. Anak-anak tua juga. Enggak cuma anak-anak muda. Serius, Iya. digital marketing loh. Iya, betul. Anak-anak. Nah, jadi kan biasa satu rumah itu kan ada satu keluarga, ada orang tua, Iya. ada ibu, anak kayak gitu. Jadi mereka bagi tugas biasanya. Wow. Kayak gitu. Keren banget. Ini kamu sampai digital marketing. Iya. Sampai teknik fotografi diajarin juga ya. Iya, kayak Iya, gitu. iya, iya. Ini kita keliling lagi lah ya. Oke, siap. Oke, Ya. kita bakal keliling lagi sobat milenial ya bersama Mas Koko. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Milenial. Jadi nama jalan di sini. Iya, betul. Karena dia udah datang ke sini. Jadi beberapa tokoh yang datang ke sini kita jadi nama jalan. Mas Koko, kita Ya. foto-foto dulu nih. Oke, siap. Oh, asik ke sini. Tuh, dua. Lagi. Iya. Oke. Oke. Sobat Milenial masih bersama Rangi dan juga Mas Koko, PRT di Kampung Cyber. Mas Koko nih sengaja ya dibikin estetik ya bangunan-bangunan. Iya, jadi ini menambah kesan supaya orang ketika datang ke sini juga nggak hanya tentang melulu teknologi, tapi seni dan artistiknya juga dapat ketika orang datang ke sini. Ini gimana ceritanya nih? Kampung Ya. Cyber yang kampung biasa aja sekarang menjadi kampung eduwisata, bisa dibilang kayak gitu kan? Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengembangkan ini juga kita karena dulu awalnya banyak tamu ke sini, Iya. terus nggak kita kelola itu, ternyata kita malah rugi karena orang datang ke sini kita harus memberikan makanan, minuman, dan mereka nggak bayar ya, hanya datang aja. Akhirnya di tahun 2011 kita bikin 2011? Iya, kita Lumayan udah proses itu ya, selama 3 tahun berarti. ya. ya? 2011 kita bikin program yang mana wisata edukasi di sini atau eduwisata itu. Dan itu berkembang. Pertama kali yang datang ke sini malah dari jauh, dari Lampung. Dari Lampung. Ya, dari Stimik Pringsewu Lampung. Itu pertama kali. Terus setelah itu banyak sekali yang datang ke sini karena mereka tertarik dengan apa yang dikembangkan di Kampung Cyber ini. Jadi mereka ingin studi tiru di sini. Studi tiru, Nah, ya. seperti itu. Ini masih banyak nih spot-spot estetik. Ya, banyak. Kita banyak mural di sini. Oh, Iya, banyak mural ya? yang gambar juga Oke. warga juga. sih. Oh, warga lokal Iya, juga? warga juga semua. Kita keliling lah. Oke, siap. Oh, ini yang punya Iya, Facebook nih. tadi Maaf, kan udah cukup saya lah. ceritain tadi. Iya. Ya,
Jadi nama jalan di sini? Iya, betul. Karena dia udah datang sini? Jadi beberapa tokoh yang datang ke sini kita jadi nama jalan. Alhamdulillah. Saya di mana jalannya? Dikasih nama atas nama saya nih? Ya bisa sesuai rutan. Oh iya. Nggak jauh ya? Ada deh. Jalan lagi. Ya, oke, sip. Masih banyak spotnya ya? Iya, masih banyak. Oke, kita keliling lagi. Lanjut lagi ya, Mas Koko Ya, ya? oke. Oke. Terus Koko, di tempat lain baru mulai, di Kampung Cyber udah lebih berapa tingkat di atasnya. Sebenarnya support apa sih yang diharapin sama Mas Koko dan juga masyarakat Kampung Cyber nih dari pemerintah? Apa nih, butuhnya apa gitu? Oh iya, sebenarnya kan kita awalnya memang mandiri ya, swadaya. Tapi Iya. memang tetap butuh digandeng oleh pemerintah. Bagaimana nanti kita bisa menemukan ya, maksudnya hal-hal yang mungkin kita tidak tahu dan pemerintah bisa memfasilitasi. Nah, itu yang kita harapkan supaya pemerintah juga peka dengan masyarakat-masyarakat seperti ini. Dengan kebutuhannya. Iya, jadi mereka bisa lebih aktif lagi untuk mengajak masyarakat yang sudah maju secara teknologi dan biar pemerintah juga bisa lebih mengembangkan kampung-kampung atau wilayah yang lain yang bisa seperti Kampung Cyber ini. Nah, contohnya apa yang sangat-sangat dibutuhkan sejauh ini? Ya, sebenarnya kan kayak fasilitasi pelatihan dan ya? mungkin pengembangan UMKM juga kan penting juga di sini. Oh, Itu iya, yang iya, iya. kita butuhkan untuk bisa dikembangkan. Karena sejauh ini kan pelatihan udah ada ya dari Iya, kampus-kampus ya. kampus-kampus. Tapi itu lebih ke mandiri juga ya dari. Betul. Jadi yang campur tangan pemerintah yang belum. Ya. Nah, ini kan udah modern banget ya dengan melek digital, internet lebih dulu. Nah, nih cara mempertahankan kearifan lokal dari Kampung Cyber ini seperti apa nih? Kebetulan di tempat kami warganya itu masih guyub rukun, Mas. Jadi itu menjadi sebenarnya modal sosial masyarakatnya yang bagus. Oke. Hubungan antar masyarakatnya itu juga menjadi salah satu poin penting ketika kita Bersosialisasi itu ya? kita bisa mempertahankan Kampung Cyber ini sudah hampir 15 tahun. Iya. Gitu. Jadi kedekatan antar masyarakat itu Ya, yang betul. dipertahankan. Jadi itu yang tetap kita pupuk terus supaya warga juga peduli dengan lingkungannya juga. Sampai tadi juga UMKM-nya saya lihat masih lokal pride Ya, banget ya. lokal Apa yang pride. dijualnya dari Betul. kulinernya, oleh-olehnya, Ya. segala macam itu masih lokal pride banget ya. Iya, betul. Nah, ini kan udah lumayan ya dari 2008. Ada nggak nih mau nambah gelar nih dari Kampung Cyber ini? Kalau gelar sih kita Apa ngikut Kampung AI? ngikut netizen aja. Oh, oke. Jadi Ya. belum tahu ya? Belum tahu Tapi bakal nanti. ada nanti ke depan. Ya, mungkin ke depan mungkin ada nama-nama baru lagi untuk Kampung Cyber, julukan ya. Kita nggak masalah juga. Ada nggak gambaran atau sedikit-sedikit spoiler lah? Mau bikin gebrakan apa lagi nih di Kampung Cyber ini? Kita sekarang mau ngembangin wisata edukasi ya, Mas ya. Jadi ini kan sekarang jadi tempat untuk studi tiru dari beberapa masyarakat di luar sana, bahkan dari luar kota Jogja sendiri, dari Sumatera, dari Kalimantan kayak gitu sering datang ke sini untuk melihat ya studi tiru seperti itu. Gitu. Biasa cuma study tour, ini studi tiru. Studi Jangan tiru. ngomong daerah-daerah lain nih. Daerah saya juga pengen nih. Terus sempat ngobrol banyak kan? Iya. Keren loh jadi studi Ya, tiru. studi tiru. Iya. Itu salah satunya ya? Ya, salah satunya itu. Yang sudah kita lakukan itu kayak menerima teman-teman dari sekolah menengah kejuruan yang jurusannya teknologi komputer dan jaringan itu juga belajar ke sini kayak gitu. Belajarnya dari sini ya? Ya, kayak Bukan gitu. dia ngasih. Karena kan ilmu kalau ke di sini ya? sekolah juga mereka nggak dapat yang seperti ini sebenarnya. Iya. Penerapannya di masyarakat seperti apa sih kayak gitu kan. Mereka nggak dapat kayak gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi salah satu banget. Iya. Thank you Mas Koko ya. Siap. Udah ajak saya keliling Kampung Cyber, Iya. udah ngasih ilmu juga nih. Iya. Semoga di tempat saya bisa diterapin juga Siap, ya. ya. Di tempat kalian juga semoga bisa dijalan juga Sobat Milenial ya. Thank you Iya. banget udah nonton dari awal sampai habis. Iya. Saksikan terus Sobat Milenial hanya di TVRI. Lanjut keliling lagi. Oke, siap. Ayo Ibu. Ya.